Di kesempatan ini saya akan bahas si zodiak Aquarius. Tapi saya ingatkan lagi, kepribadianmu tidak hanya ditentukan oleh Sun, tapi kamu juga punya emosi dan bagaimana kamu tampil dan bagaimana orang lain melihat kalian. Di sini saya akan jelaskan Aquarius Sun. Hai, saya Mayar Situmorang. Di channel Energi Semesta ini, saya akan membagikan informasi-informasi dan pengetahuan saya seputaran astrologi dan spirituality yang saya temukan dari pengalaman-pengalaman saya selama 40 tahun ini. Untuk kalian yang sudah subscribe dan support channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk kalian yang baru di channel ini, welcome. Yuk bantu channel ini tumbuh dan lebih berkembang lagi. Subscribe, share, dan klik tombol notifikasi. Jadi nanti setiap saya upload video baru, kalian akan dapatkan notifikasi dan tidak akan ketinggalan bahasan-bahasan yang lainnya di sini. Aquarius, sang pembawa air. Meskipun Aquarius masuk dalam sign air atau udara, simbolnya adalah pembawa air. Karena mereka ini diidentifikasikan membawa intelektualitas dan ide-ide ke dunia ini. Aquarius sebagai zodiak ke-11 dalam jajaran astrologi merupakan mereka yang lahir antara tanggal 20 Januari sampai 18 Februari. Oke, Aquarius Sun atau matahari ada di Aquarius. Jadi, matahari itu tidak terlalu nyaman berada di Aquarius. Matahari itu adalah sang raja, pemimpin. Sedangkan Aquarius bukan. Aquarius adalah pekerja. Aquarius adalah rakyat biasa. Jadi ada kesenjangan dan pertentangan antara pekerja atau rakyat biasa versus pemimpin atau raja-raja. Kesenjangan antara kerendahan hati dan otoritas. Mereka, Aquarius, rendah hati. Aquarius tidak benar-benar menonjol atau mereka ini tidak mendapatkan pengakuan. Mereka tidak mampu membangun ego untuk menonjolkan diri di depan orang lain atau menempatkan diri lebih tinggi di atas orang lain. Bukan berarti tidak ada pemimpin terkenal atau selebritis tersohor dengan sunnya di Aquarius, ya pasti ada. Yang saya jelaskan di sini adalah dasarnya atau basisnya tanpa melihat modifikasi atau pengaruh lain di chartnya. Tadi saya bilang Aquarius itu orang biasa, pekerja biasa, ya kan? Bukan orang dengan otoritas tinggi atau dengan posisi yang tinggi. Ya, saya bilang itu. Di sanalah para Aquarius ini sangat-sangat relate dan sangat resonate dengan kebanyakan orang, dengan khalayak banyak, dengan kelompok minoritas berskala banyak. Di sana kekuatan para Aquarius itu. Mereka yang tidak menonjolkan dirinya di depan orang lain, yang menyampingkan ego dirinya, sangat diterima oleh masyarakat biasa, masyarakat banyak. Karena mereka merasa satu. Karena mereka merasa itulah kelompoknya. Mereka merasa relate satu dengan yang lainnya. Aquarius dirule oleh planet Uranus sebagai main rule-nya. Dan juga planet Saturnus sebagai co-ruling planetnya. Uranus itu planet yang punya energi rebellious, breaking the rules, not obey authority figures. Karena itu Aquarius ini sedikit pemberontak, suka memberontak. Aquarius itu humanitarian. Rasa humanis mereka ini membuat para Aquarius ini seolah-olah ingin membawa perubahan-perubahan baru dalam masyarakat. Ingin memperbaiki kondisi masyarakat yang lebih baik dan lebih humanis. Nggak jarang mereka harus dihadapkan melawan hukum atau melawan pihak-pihak yang punya otoritas atau penguasa. Aquarius itu konvensional, mereka itu melakukan sesuatu dan meng-create sesuatu itu dengan cara berbeda dari kebanyakan orang. Selalu berpikir out of the box. Sebagai sign udara atau air, mereka ini sangat ideologis, mereka ini menghargai kebebasan. Kebebasan mengekspresikan diri, mengekspresikan pribadinya, tetapi juga kebebasan untuk orang lain juga mengekspresikan diri mereka. Mereka menerima bahwa dia, kamu,
si Sarah, si Jacob, anak ketujuhnya Pak Menteri, Pak Lurah, itu berbeda dengan yang lain. Dan it's okay. Mereka nggak merasa harus mengikuti atau terikat dengan norma-norma yang dibuat di dalam masyarakat untuk mengikat kebebasan atau mengikat cara berpikir dan ideologi mereka. Aquarius itu penuh dengan ide-ide quirky-nya. Mereka itu punya 1001 ide dan mereka itu punya pemikiran untuk dibagikan ke banyak orang. Aquarius itu kita nobatkan the internet of the zodiac. Kenapa? Karena mereka itu seperti internet yang bisa menyatukan orang-orang dari segala penjuru bumi dengan ide dan pemikiran-pemikiran mereka. Mereka ini mengumpulkan dan mengkoneksikan orang-orang kecil dengan pemikiran-pemikiran besar dan boom, mereka membawa revolusi. Mereka membawa perubahan drastis di society. Itu sebagai tanda dari Uranus yang tiba-tiba atau membawa perubahan secara tiba-tiba, sudden change. Jangan lupa saya tadi juga sebut Saturnus sebagai co-ruling planetnya para Aquarius. Kita ceritakan si Aquarius itu si rakyat biasa, si pekerja normal yang udah biasa dan udah terlalu lama menyampingkan egonya. Aquarius itu seolah-olah membiarkan dan menerima semua keegoisan dan kesenjangan yang terjadi di sekitarnya. Hingga waktunya datang, si Saturn, si co-rulingnya, dan mereka datang mengumpulkan satu persatu karma apa yang harus mereka pungut dari kamu. Ya, Saturnus is your karma. Seperti kata Taylor Swift di lagunya Karma, karma is the thunder, rattling your ground. Karma is gonna track you down, step by step, from town to town. Seperti itu ya, karma will serve, justice will serve. Kedua hal ini, karma dan perubahan yang terjadi secara tiba-tiba tidak bisa dipisahkan dari Aquarius. Saya tidak banyak bertemu dengan mereka yang berzodiak Aquarius, tapi yang benar-benar saya kenal ada 3 orang Aquarius. Yang pertama itu seorang penulis bestseller buku cerita anak-anak. Dia juga seorang aktivis autism awareness pada anak-anak di negaranya, di Jepang. Beliau ini pada saat itu menurut saya cukup unik ya, hidupnya cukup ekstrim dalam menjalankan hidupnya. Seperti dia itu tidak percaya pada dokter, lebih memilih untuk menggunakan herbal-herbal atau tumbuh-tumbuhan untuk pengobatan dibandingkan pengobatan medik. Beliau ini juga orang pertama yang mengenalkan saya kepada numerologi. Jadi waktu itu dia memberikan penjelasan dan menjelaskan apa itu energi, apa itu numerologi kepada saya. Waktu itu dia review nomor HP saya, dia bilang is okay, sudah okay. Tapi waktu dia review tanda tangan saya, dia bilang you need to change your signature. Jadi dia jelaskan apa yang perlu diganti, apa yang perlu diperhatikan dalam membuat tanda tangan. Waktu itu saya ganti dan dia menjelaskan bahwa perubahan kecil yang kita lakukan pada tanda tangan kita bisa membawa dampak yang besar, dampak pada kelancaran pada usaha atau karir kita. Waktu itu saya lakukan dan benar. Yang kedua itu keponakan saya yang masih sangat muda, usianya sekitar 2 tahun. Dia sudah menunjukkan sifat-sifatnya yang rebellious. Dia cukup kritis dengan apa atau dengan pendapat-pendapat yang dia terima, dengan larangan-larangan yang dia terima. Jadi sudah cukup mau memberontak, mau bertanya itu kenapa nggak boleh, ini kenapa nggak boleh. Yang ketiga itu ada ayah saya yang juga Aquarius Sun. Dari dia saya belajar bahwa kadang-kadang kemenangan paling tinggi tahtanya itu adalah kemenangan yang datang di bawah angin karma, bukan kemenangan karena kita melawan balik orang-orang yang mengebus kita, yang membuli kita, atau orang-orang yang suka disrespect kita. Prinsip mendasar dari para Aquarius ini adalah bagaimana mereka terhubung dengan kehidupan sebagai bagian dari struktur sosial yang sangat luas.
dengan mengembangkan keunikan diri mereka. Para Aquarius ini mencari kebebasan yang mutlak untuk memilih jalannya sendiri dan menolak tekanan atau menolak menyesuaikan diri dan memiliki pandangan yang terbatas. Aquarius itu menyukai keberagaman orang. Aquarius itu menyukai keberagaman culture, menyukai keberagaman sifat, ide, dan filosofi. Mereka ini berusaha memahami bukan hanya perbedaan, tapi juga persamaan dari perspektif kemanusiaan. Ini membuat mereka, si Aquarius ini, berorientasi pada kelompok, namun tetap impersonal. Salah satu cara agar Aquarius ini bersinar atau menonjol adalah ketika mereka berkontribusi pada khalayak banyak, pada khalayak yang lebih besar, dengan cara mengekspresikan diri mereka, ide mereka, kepercayaan mereka, filosofi mereka secara rasional, secara objektif, tanpa ada unsur paksaan atau keharusan kamu harus percaya atau kamu harus ikuti. Aquarius itu berelemen tetap atau fixed sign seperti si Taurus, Leo, Scorpio. Jadi artinya mereka ini mempunyai pendapat dan keteguhan hati dan keteguhan pikiran yang susah untuk digoyangkan. Mereka ini fokus pada tujuan utama mereka. Mereka tidak mudah untuk berubah pikiran. Karena Aquarius itu adalah yang terakhir dari 4 zodiak tetap yang tadi saya jelaskan, mereka ini juga memiliki pemahaman yang cerdas dan masuk akal tentang bagaimana kita menggunakan energi kita untuk fokus mencapai tujuan kita. Tapi bagi para Aquarius itu tujuan utama mereka bukan digunakan untuk mencapai kepentingan pribadi, tetapi demi kebaikan seluruh umat manusia. Supaya kita bisa memahami dan bisa menginspirasi atau menjadi orang yang bisa diikuti dan dipercaya banyak orang, artinya itu tidak datang dengan sendiri dan tidak datang dengan singkat dan tidak terjadi dalam semalam. Artinya seseorang itu sudah harus matang secara psikologis agar bisa memahami apa yang menghambat dan apa yang bisa memajukan pemikiran yang lebih luas. Seseorang itu dibentuk oleh waktu dan pengalaman-pengalaman yang kadang tidak mudah sepanjang hidupnya untuk bisa mengesampingkan rasa egonya, rasa takutnya, pikiran-pikiran sempitnya, supaya bertransisi menuju penerimaan dan sifat yang tidak selfish. Karakteristik positif dari para Aquarius ini yaitu mereka itu mempunyai pemikiran yang berani, mereka itu punya pemikiran yang inovatif, mereka itu punya pemikiran yang progresif. Aquarius itu punya sikap yang ramah dan kooperatif. Mereka itu menitik beratkan hidupnya dan tujuan-tujuannya pada nilai-nilai kemanusiaan. Aquarius itu berpikir ilmiah, berpikir logis. Mereka itu sangat jenius. Sedangkan karakteristik negatif dari Aquarius ini, mereka itu tidak bisa kita prediksi atau susah untuk kita duga-duga. Mereka ini sangat eksentrik dalam berbicara, eksentrik dalam gaya bicara, eksentrik dalam berpakaian, eksentrik dalam cara melakukan sesuatu, atau eksentrik dalam hidup mereka. Saya ambil satu contoh. Seseorang yang memakai kamben dan kebaya di kesehariannya, bukan hanya pada acara-acara tertentu, acara-acara penting. Jadi dia berpakaian eksentrik ke sehari-hariannya. Kemudian lagi Aquarius itu sangat radikal, mereka itu suka memberontak. Aquarius juga bisa terlihat sangat dingin dan suka memisahkan dirinya dari yang lain. Mereka ini kaku secara emosional, mereka ini detached dari kebanyakan orang. Mereka ini tidak bergantung secara emosional terhadap siapapun. Nah, ini hal-hal yang bikin Aquarius itu kehilangan kontrol dan kesabarannya, yaitu ketika kita mengkritik dan membatasi ruang mereka mengekspresikan diri mereka, ketika kita banyak mengkritik dan membatasi saat mereka mengekspresikan keunikan mereka.
kita menolak atau kita tidak menghargai keberagaman orang-orang yang ada di sekitar kita, atau kita small minded, mereka sangat terganggu. Aquarius itu menyukai keunikan bukan hanya pada diri mereka, tetapi juga pada diri orang lain, dan mereka menerima semua keunikan-keunikan orang. Para Aquarius ini juga suka tinggal di dunia mental yang tinggi. Mereka tetap terpisah dan menjadi pengamat yang sangat ilmiah terhadap segala hal. Sedangkan kelemahan para Aquarius ini adalah mereka itu bisa menjadi terlalu terlepas emosi dari orang lain, atau mereka ini sangat dingin terhadap orang lain. Kemudian lagi kelemahannya Aquarius ini yaitu mereka itu sangat tidak terduga-duga dan sangat eksentrik, sehingga teman, pasangan, atau siapapun sering nggak tahu apa yang para Aquarius ini lakukan, karena mereka itu tidak bisa kita prediksi, karena Aquarius itu punya caranya sendiri, punya cara atau keunikan dalam menjalankan hidupnya sendiri. Dalam suatu hubungan, para Aquarius itu sangat menstimulasi di tingkat intelektualitas. Mereka ini, para Aquarius ini sering terhubung dengan dunia akademis, dan para Aquarius ini memiliki pengetahuan yang luas dalam pikiran mereka. Aquarius ini bisa berdebat dan benar-benar mengenali suatu topik secara mendalam. Mereka ini benar-benar mencintai dan menyukai pemikiran orang-orang atau ide-ide orang-orang yang sangat unik. Jadi dalam berhubungan, mereka ini, Aquarius ini bisa sekali mengabaikan emosimu, mengabaikan perasaan, karena mereka itu berkomunikasi dalam penalaran intelektual, pikiran, bukan perasaan, bukan emosi. Jadi teman-teman, saya udah jelaskan mengenai Aquarius. Next, saya akan jelaskan zodiak terakhir, si Pisces. Silahkan kalian klik tombol subscribe supaya nanti kalian dapat notifikasi kalau saya upload video berikutnya. Saya ingatkan lagi, kalian itu amazing, kalian itu berharga, kalian itu perfect just the way you are. I'll see you in my next video. Take care and bye!